Panjang salah satunya adalah Pesalen. Pesalen itu tempat menempa pembuatan keris. Pandi ya, gampang-gampangan ngomong pandi, empu. Di keris nyebutnya empu. Secara umum pandi, tempat menempa. Jadi tidak semua orang bisa sih, cuma perlu belajar kuape sampean aku bapak-bapak itu belajar kuape. Podo belajar. Jadi lebih detail engko bertahap. Ya sampean mau belajar. Nah, mana kira berapa sih? Angsal 10 pun. Rencananya 3 minggu sampai tanggal 8 9. Oh, sepanjang. Nanti bisa sampai awan-awan bisa. Saking asma kula nang Abdul Ghafur, saking teknik industri di data Pasuruan. Universitas Sengon. Rosari. Kan mewakili jajaran KKN sendiri. Oh, teknik industri. Nggih, kula teknik industri. Itu pun sama mempelajari tekniknya. Nah, ini bagian Litbang Mulyokerto. Gini ngubuki besi, Semua metalurginya ke sini, metalurginya sini. Aku bagian suhu. Jadi gini loh Mas sebetulnya ya. Kenapa Mulyokerto, Paguyuban Mulyokerto diadakan? Pertama itu kita harus mengedukasi budaya lokal yang menjadi sebuah tradisi, di mana tradisi ini kan turun temurun diwariskan. Kalau tradisi itu diwarnai dengan dunia gaib atau mistik, otomatis sampean pasti menjauh, ya kan? Tapi di Mulyokerto itu mencoba bagaimana cara orang Mulyokerto menyampaikan tentang budaya dan tradisi yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang masuk akal. Contoh, kenapa sih orang zaman dulu itu menyimpan pusaka? Sebetulnya daya gaib yang dikeluarkan oleh pusaka tidak akan keluar dengan baik ketika pusaka itu tidak dirawat dengan baik. Pertama. Yang kedua, orang zaman dulu memiliki pusaka itu sebetulnya fungsinya untuk memberikan sifat kandel. Maksudnya sifat kandel coro keren nih, percaya diri. Percaya diri dari apa? Satu, dari pergaulan. Di keris juga ada pamor untuk pergaulan. Percaya diri dalam mencari ilmu. Di keris ada namanya keris jangkung. Jangkung itu artinya jinangkung jinapangan dening Gusti Allah. Maksudnya apa yang dilakukan, apa yang dijalankan itu senantiasa diridhoi oleh Tuhan. Nah, kita kan ilmiah. Nah, ilmiah ini yang harus disampaikan secara baik. Nah, orang-orang Mulyokerto itu kepingin menyampaikan ini supaya tidak salah paham. Soalnya beberapa kali pada saat pameran, saya pernah mas pameran, ada seorang perempuan merem-merem ini keris dicekel, dibuah, dicel-cel ini bilahnya 2 tahun. Pas wonten Raden Aryan itu, oh wong gendeng gitu kan mereka tidak tahu. Nah, itu pemahaman yang salah tentang dunia tosan aji, dunia keris. Itu inisiatif teman-teman karena keris juga diakui dunia tahun 2005. UNESCO sempat akan mencabut sertifikat piagam UNESCO tentang keris. Beberapa tahun yang lalu sempat akan dicabut gara-gara orang Indonesia tidak bisa mengembangkan ilmu perkerisan yang dinamakan kerisologi. Tapi keris ya ngono-ngono itu tidak ada perkembangan. Nah, ini bukti konkret, bukti nyata sedikit demi sedikit. Ya percarane keris diterima maneh nang arek motor. Akhirnya ada anggota Mulyokerto si SMA, Sintas lulus SMA, si kuliah ada. Meskipun mereka tidak terlalu aktif, tapi mereka bisa menjelaskan secara ilmiah. Intinya seperti itu. Supaya karena gini Mas, kalau berkenaan dengan teknik industri,
keris itu sekarang diproduksi secara massal kalau saya bilang secara massal ya, kenapa secara massal? Karena banyak dalam jumlah yang besar di Madura. Di Aeng Tong-tong sampean ben isu krungu grenda wis tangting menempa besi, menggrenda keris. Nah, itu sejak zaman dahulu kala, mulai mungkin zaman Majapahit sudah ada di Madura produksi keris seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya keris itu tidak dipandang sebelah mata. Intinya itu. Karena wong ngomong keris pasti ngomong mistik. Sama naik ngomong keris, paling gambar namanya, waduh, engko nang diceritani kaya dukun-dukun ngono. Pasti berpikiran seperti itu kan. Ini apa? Nah, secara umum gambaran Mulyokerto ya sebagai salah satu wadah untuk teman-teman yang suka tosanaji, yang hobi tosanaji, yang memahami tosanaji untuk satu tujuan yang sama, yaitu melestarikan dalam arti tidak hanya merawat, tidak hanya memelihara, tapi kita kedepannya bisa membuat sesuatu yang lebih daripada yang lain. Contohnya adalah program edukris dan edukasi tentang keris, termasuk estetika dan etikanya, termasuk nanti bahannya apapun nanti yang bersinggungan dengan keris. Kemudian kalau disampaikan secara detail hingga mari-mari, nanti gambarannya seperti apa. Kalau Mulyokerto sendiri pada dasarnya adalah wadahnya arek-arek sing seneng hobi keris, kasarane ngono. Nanti dikembangkan termasuk edukasi kumako. Gak sampai generasi kok anak muda itu gak sampai karo lah budaya leluhur itu ya apa. Dari awal pembuatan etika itu termasuk ibu kumako sejelas nih Mas Agung sejelas nih Mas Agung itu jelas kenapa Pak harus dilestarikan, kenapa harus dikembangkan untuk sampai keris ini yang notabene itu warisan leluhur, bahkan UNESCO sendiri mengakui sebagai warisan budaya non benda dari Indonesia, dari Jawa khususnya, itu ojo sampai hilang dalam beberapa generasi yang akan datang karena ketidakpedulian kita, terutama orang Jawa yang notabene keris itu tadi apa ya sudah identitas wong lanang Jawa lek gak duwe keris cari burung jangkep. Jadi lanangnya Jawa cari ini. Tapi memang salah satu program nanti ke depannya kita ada satu program yang namanya One Man One Keris, dalam artian satu keluarga itu minimal punya satu keris. Nek anak loro lanang yo 2 minimal. Nanti kan dikembangkan, soalnya dalam budaya Jawa itu ada namanya nek tadi manten ya. Tadi manten nek wong lanange gak teko itu ada semacam pengganti keris. Jadi keris mungkin sampai pernah dengar, kalau belum pernah dengar ya baru kali ini dengar ya. Itu nanti BS manten lanang iku sik kerja atau gak iso mulih, dadi nikah online. Nikah online. Diwakili oleh kerisnya. Diwakili oleh kerisnya bisa. Sama bisa cari literatur itu bisa. Nanti ada lagi semacam kebiasaan yang sekarang sudah hilang, mungkin sudah hampir punah. Ketika di rumah orang-orang Jawa zaman dulu itu baling, namanya baling, itu ada semacam tempat untuk tombak seperti ini. Di sampingnya ada kursi atau ada semacam tempat duduk dan jenisnya. Apabila tamu jauh datang kemudian tidak bertemu dengan tuan rumah, keris atau tombak semacam itu menjadi wakil. Itu zaman dulu seperti itu. Jadi kita nanti ada semacam nguri-uri itu sampai itu hilang. Kalaupun tidak bisa maksimal, setidaknya kita tahu itu pernah ada dan pernah menjadi kebiasaan orang Jawa. Kamu nih wadah atau ke Surabaya, kok kini wongnya kawan mereka kati lapo, masa langsung mulai yang enggak. Jadi istilah di teras atau di pendopo zaman dulu itu ada semacam tempat jagra keris, ada tombak mewakili kalau si tuan rumah tidak ada, itu bisa menjadi wakilnya. Bangku kasarannya wis disumah enggak no, wis nang kono turu-turu lele-lele harus dipangan. Nyumbangkannya itu mempersilahkan, jadi bisa mewakili. Ini kan budaya semua. Nah di Pecalukan ini yang perawatannya itu hanya sebatas apa namanya marang. Dan ini
atau apa situ yang mana? Arsenik alam. Arsenik alam. Ini beracunnya itu di situ. Makanya tadi Mas Agung bilang mau cekeli gini bilahnya itu bisa kena racunnya. Malah digenguduk kopi. Kopi arsenik. Dulu Udah. Ini kan industri lokal dan apa Pak? Satu tempat KKN ini dari berbagai jurusan. Oh, jadi campur. Nah, kalau yang kan dari industri. Nah, ini saking mesin berarti. Oh, kalau zaman dulu itu Mas, kita bilang industri ya, industri keris ya. Tapi sebetulnya bukan industri keris istilahnya, tapi pesalen. Tempatnya namanya pesalen. Lek sing gawe jenenge empu. Terus yang membantu menempa itu namanya panjat. Panjat empu. Nah, kalau zaman dulu mungkin pakai ubupan ini. Tapi sekarang lebih modern Mas. Karena kalau pakai ubupan otomatis nilai apa Mas? Nilai ekonominya lebih tinggi. Soalnya ini ngubupi sendiri, jadi ada tukangnya sendiri. Ngubupi sendiri. Terus nempa sendiri. Empune iku mek apa ya? Pegang palu kecil sama apa? Insinyur. Sutradara. Nah, sutradaranya, insinyurnya itu empunya. Jadi mau jepit besi panas, dipijer, terus ambil palu cilik. Ngode nutuke. Jadi di pembuatan keris itu enggak sembarangan. Ada teknik menempanya. Kalau misalnya membuat pamor A gitu ya, teknik menempanya seperti ini. Membuat pamor B, teknik menempanya seperti ini. Membuat pamor C, beda lagi. Gitu loh. Berarti berdasarkan kualitas nih Pak. Iya. Jadi semua empu itu membuat keris itu dengan totalitas sehingga kualitasnya bagus. Beberapa ketukan itu beda kualitas namanya Pak. Beda kualitas. Sebetulnya bukan ketukannya, tapi lipatannya. Teknik lipatnya. Misalnya era Majapahit sampai 1400 lipatan. Jadi hitungannya gini Mas. 1 2 3 4 5. Maksudnya lipatan itu lapisan-lapisan yang ditimbulkan dari pelipatan besi tanam tadi. Semakin banyak lipatan Semakin bagus. kotoran besi itu apa Mas keluar semua kan. Jadi kalau begitu dibakar terus di tempat ini biasanya ada karbon, istilahnya mengurangi karbon. Pengotor. Di situ itu ada filosofinya itu apa menyucikan besi itu disucikan. Jadi yang kotor-kotoran dibuang. Jadi murni besinya semakin Makanya murni. muncul tai besi di tempat pembakarannya itu tai besi. Ya yang dikeluarkan tadi kotoran. Pas di tempat aja. Pas di tempat biasanya muncrat. Nah itu yang jadi hubungannya sama tosan aji. Tosan kan besi aji kan ada yang bilang yang dihormati, ada lagi yang berharga. Besi yang dihargai. Ada yang dihormati. Makanya naruhnya kan nggak sembarangan. kayak gitu besok. Jadi nah ini kan ditaruh tempat tinggi. Selain itu menghormati juga untuk menjaga anak kecil ya. Kan kadang-kadang masih tergolong benda tajam bagaimana juga. Memang kayak pedang-pedangan ada cilik-cilik. Karo Pak. Panang. Rokok. Jadi Mas, keris itu sebetulnya kalau diilmiahkan Mil. Kalau Ini kalau sebelah Mbakku kan sempat di tahun 2000 berapa gitu, awal-awal piagam UNESCO keluar, sempat akan orang luar akan membuat pabrik keris di Indonesia, tapi berusaha digagalkan oleh sesepuh perkerisan nasional. Waktu itu namanya SNKI, Syarikat Nasional Keris Indonesia. Itu digagalkan supaya apa? Pak Ketua gak mampu blas ya. Itu menjaga apa ya? Menjaga kualitas keris. Bukan kuantitas, karena kalau kuantitas di Madura sudah ada. Gitu loh.
kuantitas karena volume kan. Di Madura ada produksi massal keris. Maksudnya massal dengan cara dilipat tetap dengan cara-cara pakem, cara-cara kuno. Keris yang sungguhan dengan yang keris-kerisan itu beda. Kayak keris manten. Kita warisan itu. Itu beda. Jadi untuk kepentingan apa itu? Ya kembali lagi kalau kita berbicara tentang tosan aji ya kita harus melestarikan. Caranya melestarikan ya ngugemi cara kuno, cara-cara pendahulu kita. Contoh, kalau kita memesan sebilah keris baru untuk pusaka, otomatis kita harus tanya ke empunya, setor nama, setor weton kelahiran. Nah, terus empu akan menghitung. Setelah dihitung akan ketemu keris yang cocok apa, bentuk keris apa. Nah, bentuk itu namanya dapur. Dapur apa yang cocok itu ada di manuskrip kuno. Seperti ini dapurnya beda dengan Beda. Bentuk keris itu adalah dapur. Sesuai profil sing yang tidak membuat nih. Iya. Sesuai fungsi. Jadi enggak sembarangan. seperti ini kan beda. Nah, beda. Ini jangkung, gimana tuh? Luk 3, Luk 3. Yang ini brojol, keris lurus. ini beda. Berarti Dapurnya. mau kantung KTP ngoten ya, Pak. Nah, ya. Jadi sebetulnya keris itu sesuai dengan yang memesan. KTP tidak mungkin salah alamat. Sama dengan keris. Keris tidak akan salah alamat. Kalau memang mengikuti kaidah-kaidah kuno. Pakai Pak jujur nunggu Pak. Contoh gini loh Mas. Panang. Sampean punya sepeda Yamaha. Tidak mungkin salah alamat sampean tuku baute Honda. Ya nggak mungkin kan. Nah, seperti itu. Cuman bedanya apa? Kalau benda-benda otomotif itu kan diproduksi pabrik. Keris tidak bisa diproduksi oleh pabrik. Maksudnya tidak bisa itu keris akan kehilangan identitasnya. Karena setiap keris itu punya satu yang tidak bisa dihilangkan, yaitu rasa. Sampean pegang keris pusaka seperti ini, tidak akan sama hasilnya dengan pegang keris manten. Ya. Keris hewan Mas. Keris hewan. Gawe manten-manten. Nah, Keris-kerisan. Jerone tidak kan akan sama. aluminium ngono. Itu. Nah, itu rasa itu yang tidak bisa dikeluarkan oleh produk dari pabrik. Kalau dipaksa kan bisa, tapi nasibnya nanti seperti pisau Damaskus. Nah, itu tekniknya sama dengan keris dulunya itu, cuma di situ ya diproduksi massal itu dari sekarang sudah tidak ada rasanya itu. Mungkin ada dari kualitas ya, kekuatannya berapa dB istilah itu. ya kembali lagi kualitas dan kuantitas. Kalau mengejar kuantitas produksi massal, tapi kalau berburu kualitas ya harus sesuai dengan pakem-pakem peduwungan, pakem-pakem perkerisan. Jadi seperti ini, kalau keris ini kan keluar dari tempaan Oh Mas dan doa yang diucapkan. Tapi kalau misalnya Damaskus Mas ya, itu yang sekarang banyak produksi Mas itu teknik apa? Ukir terus dikasih itu rahang itu terus gambarnya muncul itu. Nah itu kalau misalnya digosok, digrendo, gambarnya bisa hilang. Tapi kalau keris sampai habis nggak akan hilang. Seperti itu. Makanya tekniknya itu kalau keris itu masih banyak yang sifatnya itu Mistis. mistis itu misteri itu seperti itu. Hasil penelitian terakhir
yang saya ikuti dari grup-grup Facebook, muncul kata-kata keris tidak sama dengan pedang Damaskus, baja Damaskus. Teknik sama. Yang membedakan antara Damaskus Iron dengan keris itu cuma dua. Yang pertama, kalau pedang Damaskus, baja Damaskus atau produk-produk Damaskus itu dibuat dari satu macam besi. Ya. Inti baja. Intinya cuma baja itu aja. Sama tekniknya dilipat, Mas. Dia menimbulkan pamor karena dari lipatan-lipatan besi ini tadi, besi dan baja. Tapi kalau keris beda. Keris itu terbuat dari minimal 2 logam, besi dan baja sama. Ya. Tapi yang tidak bisa ditiru oleh Damaskus itu yang ketiga, yaitu bahan pamor. Yang putih-putih tadi itu bahan pamor. Meteor. Atau kayak nikel yang terbaru itu nikel. Soalnya meteor mahal, Mas. Meteor yang original yang paling bagus itu kampung, meteor kampung dari kampung Argentina. Nah, meteor yang paling bagus untuk keris itu dari Argentina. Tapi Indonesia juga punya kayak Prambanan. Oh iya. Di Jawa Prambanan pusatnya memang dulu sering hujan meteor. Itu bedanya cuma itu. Dan terakhir rasa. Sampean beli Damaskus Iron 10 sama 1 keris, memang kekuatannya beda, kekuatan Damaskus. Tapi yang lebih mengena keris. Bukan hanya energi, Mas. Apa ya? Chemistry yang ditimbulkan. Chemistry yang ditimbulkan. Soalnya gini, sugesti. Kalau kita berbicara sama-sama orang Indonesia mungkin sudah terlalu segojangan. Ya kan? Segojangan kan keris. Tapi coba sampean bicara dengan orang Belanda yang paham tentang keris. Sampean akan mengetahui keris itu apa sih. Orang Belanda itu sampai memanggil empu muda, namanya Empu Teguh Basukiyono dari Sleman. Nah, dari Sleman sengaja didatangkan ke Belanda hanya untuk menempa 1 bilah keris untuk pusaka Belanda loh. Nah, Diteliti memang sama orang Belanda diteliti loh. Lawang Belanda gelem belajar tentang keris. Masuk Jerman juga. Itu. Ya yang diteliti ya itu mang loh. Perbedaan, terus teknik. Akhirnya ketemu. Baru-baru ini memang ketemu. Ternyata memang beda dengan Damaskus Iron. Mulai dari kan pasir besi kan kalau melebur pasir besi dulu. Pada era tengahan lain lagi sudah memanfaatkan industri kayak besi jadi dari Batavia. Jadi nggak sama untuk tapi bersama sih untuk tekniknya. Nah terus untuk yang kenapa bisa beda untuk warna besinya kan padahal itu satuan gitu. Kok ada yang warna putih? Itu dari arsenik tadi, Mas. Jadi untuk yang warna hitam itu warna besinya. Terus untuk yang nanti ada yang dari baja itu nanti berwarna kayak abu-abu yang menonjol di. Nah, terus yang dari nikel atau pamor ya, metal kan juga nikel yang paling besar itu berwarna putih. Jadi arsenik di sini tuh selain mengawetkan juga menimbulkan perbedaan gradasi. Jadi untuk warna besi hitam ini besi. Jadi arsenik kalau reaksi sama besi jadinya hitam. Nah sedangkan untuk pamor ini nikel ya, ini berwarna jadi putih. Jadi nggak bisa terkontaminasi sama zat arseniknya. Jadi tetap jadi warna putih. Nanti ada lagi yang di sebelah sini selorok itu dari baja. Itu
warnanya kalau yang hijau-hijau kayak abu-abu itu. Kalau waktu siang gitu kan lembayung. Nah, lembayung. Ngelembayung. Kelembayung. Heeh. Iku versi chat. Jadi bisa 3 warna bisa. Nah ini nanti baru bisa dibaca. Pamornya nulis moko. Nanti dari teknik besinya lain lagi pelipatannya. Jadi teknik pelipatan besi itu ada 2. Satu teknik melumat, numpuk ini, sama satu teknik miring. Ini yang teknik miring. Teknik miring jadi apa? Melompat besinya juga lain lagi. Nggak sama untuk apa? Mau bikin antara prasuta sama berhasil rod lain nanti tekniknya. Pembersihan pelipatan.